A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa diberikan kita sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah cukup cerah hari ini. Semoga ini semua akan terus tidak akan lupa membimbing hati kita untuk banyak bersyukur kepadanya, sehingga akan menjadikan lisan kita ini tidak pernah kering dari dzikrullah katsirah, sehingga rahmat dan ampunan senantiasa ditetapkan untuk kita agar kita nanti bisa berakhir husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar tetap tercurah kepada yang mulia kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, hingga kita ini yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, tentu saja apa yang kita lakukan ini ingin menjadi yang terbaik dan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah pun menjawab, engkau mati dalam keadaan lidahmu basah oleh dzikrullah. Ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam, Al-Kabir dan Ibnu Hibban. Nah, juga di riwayat yang lain, ya, Rasulullah bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik dan paling suci di sisi raja kalian, juga paling unggul dalam derajat kalian, serta lebih baik dibandingkan pemberian emas dan perak, maupun dibandingkan jihad di mana musuh bertemu dengan kalian lalu kalian memenggal leher mereka dan mereka pun memenggal leher kalian? Maka para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para pendengar sekalian, begitu mulia dan begitu tinggi nilai dzikrullah katsirah. Kadang memang kita sadari, terasa atau tidak, karena kesibukan dan juga karena bahkan mungkin kelelahan, yang ini tidak lupa adalah memang jerat-jerat setan laknatullah itu sering membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai kemudian keterkaitan kita dengan Allah sering terabeh. Karena itulah kita berusaha menjaga jangan sampai lisan kita ini kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita ketahui dari pesan Rasulullah tadi, hendaklah dzikrullah, banyak-banyak mengingat Allah. Dan zikir itu adalah meliputi ada zikir sana, yaitu pujian, zikir pagi sore, zikir sehari-hari, siang dan malam. Nah, karena itulah tidak perlulah ditunda lagi, kita senantiasa berusaha menerapkan
dan mengamalkan zikrullah. Sebab sesungguhnya perbuatan itu sekali lagi sesuai dengan niat kita. Dalam artian dengan banyak berzikir kepada Allah, maka kita ingin mendapat perlindungan dari Allah, maka Allah akan melindungi. Nah, dengan zikir pujian yang tidak akan pernah luput dari lisan dan diri kita adalah berupa istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, kemudian haukalah, la haula wala quwata illa billahil azim, atau kalimat tawakal, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Termasuk zikir pagi sore ini yang senantiasa rutin istiqomah dilakukan oleh Rasulullah di pagi hari dan sore hari. Jadi yang semoga kita tidak akan pernah lupa, yaitu seusai subuh sampai nanti suruk terbit matahari, dan kalau zikir sore itu adalah setelah asar hingga waktu maghrib. Setidak-tidaknya adalah Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika nahmutu wa ilaikal masir. Ditambahkan bismillahi la yadurruh ma'asmi' say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Nah, dengan demikian maka itu untuk menangkis, jangan sampai kita memberi kesempatan kepada setan yang berusaha untuk melalaikan kita dari zikir ini, dari memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Rasulullah juga menyampaikan, bersabda, barang siapa yang ketika pagi dan sore mengucapkan seperti yang saya sampaikan tadi, bismillahi la yadurruhu ma'asmi' syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim 3 kali, maka tidak ada yang mencelakainya pada hari itu. Atau juga tambahkan juga, barang siapa yang mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada kalajengking maupun ular yang akan menyengatnya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Maka para pendengar sekalian, sekali lagi untuk senantiasa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dimulai dengan pagi hari ini, maka keutamaannya adalah bagai siraman air di tengah samudra yang kemudian akan memberikan kebarokahan kepada kita. Dan yang juga tidak boleh terlupakan adalah zikir yang sehari-hari di semua kegiatan kita, ya, apalagi keluar rumah juga tidak lupa untuk bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim, terutama di saat memegang makanan, mengambil minuman, selesainya juga tidak pernah mengucapkan lain kecuali menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai juga di saat kita bercermin, Allahumma hasan tahuluki fahasin huluki. Jadi mohon tidak hanya dibaguskan wajah kita, tetapi dibaguskan juga budi pekerti kita. Ya, sekali lagi, Allahumma kama hasanta khulqi wa hasana khuluqi. Ya. Ya Allah, Engkau baguskan bentukku dan juga baguskanlah akhlakku. Sampai dengan keluar masuk kamar mandi. Kemudian juga naik kendaraan. Ya. Apalagi sebelum tidur, bangun tidur, ya. Tidak ada hal lain kecuali senantiasa ucapan-ucapan pujian dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang insya Allah para pendengar sekalian, daripada manfaat berzikir tersebut adalah membuat Allah ridha.
mengusir dan menghempaskan setan laknatullah, menghilangkan angan-angan dan keresahan hati serta menumbuhkan kebahagiaan, kegembiraan dan kedamaian. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan tadi dengan bacaan yang rutin, yang terus akan mencerahkan wajah dan hati. Sehingga akan ada kalung kewibawaan, kalung ketampanan dan kalung keanggunan yang menguatkan hati dan badan. Karena itulah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, suaminya, pernah mendatangi Rasulullah untuk meminta seorang pelayan itu, tapi Rasulullah malah bersabda, maukah kalian aku tunjuki sesuatu yang lebih baik daripada seorang pelayan, yaitu jika kalian berdua kembali ke tempat tidur, kalian membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan membaca takbir 33 kali, dan juga senantiasa menghatamkan Al-Quran, tidak lain adalah membaca Al-Ikhlas 3 kali, dan kemudian berselawat untuk para nabi, diikuti dengan memohon ampun kepada kaum muslim dan muslimat semuanya, yaitu dengan membaca beristighfar untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat adalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk senantiasa sebagaimana orang pergi haji, tidak adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah para pendengar sekalian, sekali lagi zikrullah adalah juga merupakan makanan hati dan ruh. Jika seseorang kehilangan zikir, maka seolah ia adalah badan yang telah terhalangi untuk menggunakan kekuatannya. Maka itulah dengan terus menyantap zikir sebagai sarapan, juga konsumsi kita, itulah penumbuh kekuatan kita sampai nanti sore dan kemudian seterusnya sampai menjelang pagi lagi kita terus lakukan, maka kekuatan kita dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah hilang. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah kita lakukan apa yang sudah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya ini, yang tidak lain adalah kebaikannya, kemanfaatannya kembali kepada diri kita sendiri. Jangan sampai lupa dan kita meninggalkan berzikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pada hakikatnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.